Apaan tuh? Panca Indra. Halo, aku Raiha. Aku Firdaus. Aku Hana. Aku Umi. Kami dari kelompok 10. Kalian tahu nggak sih kalau manusia itu punya sesuatu yang super keren? Namanya sistem panca indera. Apaan tuh? Kasih tahu dong. Panca indera adalah 5 kemampuan utama yang membantu kita mengenali dunia di sekitar. Bayangkan saja, tanpa panca indera, kita tidak bisa melihat warna langit, tidak bisa mendengar musik favorit, bahkan tidak tahu rasa makanan yang kita makan. Biar kita tahu, yuk kita simak penjelasannya. Yuk. Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana kita bisa melihat dunia yang penuh warna? Itu berkat satu indera, yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Mata dibagi menjadi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Mata bagian luar terdiri dari kelopak mata, bulu mata, dan alis mata. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Bulu mata berfungsi untuk menyaring cahaya yang akan diterima bola mata. Alis mata berfungsi menjaga mata dari benda cair dan keringat. Sedangkan mata bagian dalam terdiri dari kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Biar kalian makin paham, yuk kita simak bagaimana mekanisme kerja mata. Jadi, semua itu dimulai ketika cahaya yang dipantulkan suatu benda diserap oleh mata. Sinar ini melewati kornea yang bertindak sebagai pembias cahaya pertama. Setelah itu, cahaya bergerak melalui humor aqueous. Selanjutnya, cahaya bergerak melalui pupil yang merupakan celah hitam di iris. Kemudian, cahaya sampai ke lensa. Lensa berkemampuan untuk mengubah bentuknya agar dapat membias dan memfokuskan cahaya untuk kedua kalinya. Cahaya ini kemudian meninggalkan lensa dan masuk ke retina. Seluruh permukaan retina berfungsi untuk tempat pemfokusan cahaya. Impuls-impuls listrik yang dihasilkan retina dikumpulkan oleh jaringan saraf dan kemudian diteruskan menuju lobus oksipital. Nah, setelah itu kita bisa mengenali objek yang kita lihat. Panca indera yang selanjutnya adalah telinga. Telinga adalah panca indera manusia yang berfungsi sebagai alat pendengar dan keseimbangan tubuh. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, ossicle, dan saluran estasius. Lalu telinga dalam terdiri dari koklea, vestibular, dan saluran setengah lingkaran. Lalu, kalian tahu gak sih gimana proses kita mendengar? Nah, proses pendengaran dimulai saat gelombang suara diterima telinga luar yang terdiri dari daun dan liang telinga. Daun telinga menampung suara yang kemudian menyalurkannya ke liang telinga. Dari liang telinga, suara masuk ke telinga tengah melalui gendang telinga. Di belakang gendang telinga terdapat tulang pendengaran yang saling berhubungan dengan sendi, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi, serta berfungsi mengantarkan gelombang suara, sehingga menggetarkan gendang sampai ke telinga dalam. Di telinga dalam terdapat alat penerima yang disebut dengan rumah siput, yang terdapat ujung saraf, cairan, dan organ yang mengambang. Gelombang suara yang diantarkan gendang dan tulang telinga akan menggetarkan cairan di dalam rumah siput, sehingga membuat organ yang mengambang bergerak dan menyentuh ujung-ujung saraf pendengaran. Proses yang sebelumnya menggunakan tenaga mekanik, selanjutnya berubah menjadi tenaga listrik dan disampaikan ke otak, sehingga manusia bisa mendengarkan suara. Tahukah kamu, lidah punya peran penting banget dalam menikmati makanan? Lidah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengecap, tetapi juga membantu proses menelan makanan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahlah yang akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung untuk diolah lebih lanjut oleh organ pencernaan. Tanpa kerja lidah, proses menelan tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai alat pengecap, permukaan lidah memiliki papila yang mengandung reseptor untuk merasakan berbagai jenis rangsangan dari makanan dan minuman. Secara umum, lidah dapat mengenali 4 rasa dasar, yaitu manis, asam, pahit, dan asin, serta satu rasa tambahan yaitu umami atau gurih, yang biasanya ditemukan pada bahan seperti MSG.
Cara kerja lidah cukup sederhana. Makanan atau minuman yang ada di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap pada papila lidah. Rangsangan ini kemudian diteruskan menuju pusat pengecap di otak. Setelah otak memproses informasi tersebut, barulah kita dapat merasakan rasa dari makanan atau minuman tersebut. Itulah mengapa kita bisa merasakan permen yang manis, keripik yang asin, dan berbagai rasa lainnya. Panca indera berikutnya adalah hidung. Hidung adalah alat indera manusia yang merespon rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Dengan alat indera hidung, kita bisa merasakan banyak jenis bau di sekitar kita, seperti wangi bunga, aroma durian, hingga bau nggak enak yang muncul saat berkeringat. Nah, bagian-bagian hidung antara lain ada rongga hidung, tulang hidung, syaraf pembau atau olfaktori, syaraf ke otak, silia, dan selaput lendir. Lalu gimana sih proses indera penciuman itu sendiri? Kita ambil contoh pada makanan ya. Jadi, makanan memiliki molekul bau yang dapat menguap dan masuk ke rongga hidung saat kita bernafas. Di dalam rongga hidung, molekul bau tersebut akan larut dalam lendir, lalu menempel pada sel kemoreseptor, yaitu penerima rangsang yang ada di lapisan epitel bagian atas rongga hidung. Nah, ketika kemoreseptor ini menangkap rangsangan, ikatan antara molekul bau dengan reseptor akan tercipta impuls yang kemudian dikirim melalui syaraf olfaktori menuju otak. Di otak, sinyal tersebut akan diproses sehingga kita bisa mengenali aroma tertentu. Jadi, kalian udah paham kan gimana proses indera penciuman itu sendiri? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kulit sebagai indera peraba. Kulit adalah indera peraba yang memiliki reseptor untuk merasakan sentuhan, suhu, tekanan, dan rasa sakit. Semua rangsang ini membantu kita mengenali keadaan sekitar. Letak reseptor juga berbeda-beda. Reseptor nyeri berada di epidermis, reseptor tekanan berada di dermis bagian dalam, sedangkan reseptor sentuhan dan panas terletak dekat dengan epidermis. Selain menerima rangsangan, kulit juga berfungsi melindungi bagian dalam tubuh seperti otot dan tulang agar tetap aman dari benturan dan lingkungan luar. Lapisan epidermis terdiri dari 4 bagian: stratum germinativum sebagai pembentuk lapisan baru, stratum granulosum yang mengandung keratin dan menghasilkan melanin, stratum lucidum yang transparan, dan stratum corneum sebagai lapisan terluar. Di bawahnya terdapat dermis berisi serat kolagen dan elastin, akar rambut, pembuluh darah, saraf, serta kelenjar keringat. Di bawah dermis terdapat otot penggerak rambut dan timbunan lemak pelindung. Lapisan terdalam adalah hipodermis yang tersusun dari jaringan lemak. Lapisan ini berfungsi menyimpan energi, menjaga suhu tubuh, dan menjadi bantalan pelindung saat tubuh mengalami tekanan atau benturan. Mekanisme kerja kulit dimulai dari diterimanya rangsang oleh reseptor, kemudian diteruskan melalui saraf sensorik menuju otak. Otak mengolah informasi dan memberi perintah untuk merespon. Contohnya adalah rambut berdiri saat kedinginan, merasakan sakit ketika tertusuk, atau merasakan dingin saat memegang es. Dengan demikian, kulit berperan penting sebagai pelindung dan indera peraba. Jadi, panca indera manusia meliputi penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Setiap indera punya organ khusus, fungsi utama, dan mekanisme kerja tertentu. Proses kerja indera dimulai saat menerima rangsangan, lalu mengubahnya menjadi impuls listrik. Setelah menjadi impuls listrik, impuls tersebut akan dikirim ke otak. Tujuan utama dari panca indera yaitu membantu manusia berinteraksi dengan lingkungan, menjaga keselamatan, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Bye. Bye, ciao!